Bukankah sebagai orang Islam kita tidak perlu merasakan krisis karena ada Allah? Betul. Betul. Selama iman saudara masih tebal, maka saudara mengatakan, sekuat apapun masalah yang saya hadapi, sekuat apapun krisis yang saya hadapi, saya yakin Allah ada di samping saya dan Allah akan menjaga saya. Selesai ceritanya. Itu kalau imannya tebal. Tapi kalau imannya lagi tipis, bukankah sebagai orang Islam kita tidak perlu merasakan krisis karena ada Allah? Betul. Betul. Selama iman saudara masih tebal, maka saudara mengatakan, sekuat apapun masalah yang saya hadapi, sekuat apapun krisis yang saya hadapi, saya yakin Allah ada di samping saya dan Allah akan menjaga saya. Selesai ceritanya. Itu kalau imannya tebal. Tapi kalau imannya lagi tipis, langsung kemudian, ya Allah, masalahku berat, Allah gak adil gitu. Sudah banyak begitu tuh. Kalau sudah begitu apa yang terjadi? Maka imannya tadi sedang menipis, dan pada saat iman sedang menipis, kondisi mental orang langsung keropos. Pernah lihat orang main trampolin? Orang lompat di trampolin, kalau terlalu berat beban orang yang lompat di trampolin, apa yang terjadi? Trampolinnya jebol. Sama seperti juga dengan keimanan kita. Kalau imannya sudah jebol, apa yang terjadi? Dia bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar. Contoh, ini contoh. Naudzubillah ya. Semoga kita semua tidak seperti itu. Ada kita kenal, ya tapi wallahu alam ya, ini sudah takdir Allah ya. Ada orang itu kelihatannya rajin sholat, ahli masjid, ahli zikir, tapi akhir hidupnya bunuh diri. Wallahu alam bishawab. Bisa jadi pada saat dia bunuh diri itu, imannya sedang menipis, dan pada saat ketika dia tidak punya tempat untuk kemudian curhat tentang itu. Dan saudara-saudara sekalian, kalau saudara tak punya tempat, teman untuk curhat, maka kembalilah kepada Allah. Pada saat kapan? Pada saat saudara sujud di dalam sholat saudara. Mintalah kepada Allah, menangislah kepada Allah. Baik. Lalu kenapa kita bisa merasakan krisis tersebut? Ya karena imannya tadi itu ya. Kalau saya katakan ada imannya, bukan hanya imannya, tapi juga karena kemampuan cara kita merasionalisasi setiap masalah yang kita hadapi, merespon setiap masalah yang kita hadapi. Apakah mungkin karena kita tidak mengenal Islam dengan baik? Ya betul. Kalau Islamnya tebal, Islamnya oke, kita nggak akan mudah terjebak dengan masalah. Karena apapun, kalau kita Islamnya kuat, imannya kuat, apapun kondisinya, insya Allah kita akan selalu tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa alasannya? Ketika dihadapkan dengan masalah yang berat, wala tai'asu mir rauhillah, jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Itu sudah kalau imannya lagi tebal. Baik. Sekalipun kita merasakan krisis di jalan Allah, seharusnya itu tidak menyebabkan kita terjebak dalam krisis tersebut secara terus menerus. Sebetulnya apa solusinya dari Islam? Solusi krisis secara menurut hadis 1. Kalau dalam kondisi saudara mengalami masalah yang begitu rumitnya, begitu kompleksnya, 1, saudara ambil wudu. Ambil apa? Wudu. Setelah ambil wudu, selesai? Enggak, saudara sholat 2 rakaat, sholat sunat 2 rakaat. Apa itu? Terserah. Sholat sunat mutlak ke, sholat sunat duha ke, sholat sunat tahajud ke, apapun. Setelah sholat sunat 2 rakaat apa lakukan? Saudara ambil Quran lalu ngaji. Ngaji mana? Boleh ngaji mulai dari awal sampai akhir, atau boleh ngaji saudara secara acak. Setelah selesai ngaji, lalu saudara minta kepada Allah diberikan solusi atas apa yang sedang saudara hadapin. Nah, salah satu yang mungkin bisa saudara praktikkan, pada saat kalau memang saudara ngaji, lalu buka Quran itu secara acak, saudara baca Quran tersebut, lalu saudara pahami konteks dari ayat tersebut, terjemahan dari ayat tersebut, bisa jadi Allah sedang mengirimkan inspirasi, insight, solusi dari ayat-ayat tersebut. Karena apa? Al-Quran itu adalah solusi dari setiap permasalahan. Itu kira-kira ya. Jadi wudu, sholat duha, baca Quran, dan doa. Baik, itu yang pertama.